Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam, Pak Taufikur, Mas Yadi, dan teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 3 akan membawakan progress report audit internal part 5. Jadi next. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Doni Amarumo, ada Fata Oscar, Roman Jati Kencana, dan Nobel Arianto. Bisa di next. Nah, outline yang kami bahas di progress report kali ini ada 4. Yang pertama, transmittal letter. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, summary audit findings and overall audit report rating. Yang terakhir adalah audit response. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, untuk pendahuluan. Pendahuluannya sendiri, ini ada 3 yang dibawa di sini. Ada terkait profil singkat auditi, scope review internal control, sama tujuan review internal control. Nah, audit atau review internal control sendiri kami lakukan pada periode Oktober sampai November tahun 2021. Bisa di next mungkin. Nah, ini merupakan transmittal letter yang kami buat. Bisa di next. Nah, sedikit menjelaskan kembali tentang profil singkat auditi, yaitu saran solusi. Saran solusi sendiri itu merupakan persekutuan yang bergerak dalam jasa konsultasi perpajakan yang didirikan pada Januari 2017 di Kota Surakarta. Operasional dari saran solusi ini melayani klien, perorangan, ataupun badan yang membutuhkan bantuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Beberapa layanan yang ditawarkan oleh saran solusi ini adalah yang pertama konsultasi peraturan, kedua SPT masa, ketiga SPT tahunan, 4 pendampingan dalam proses pemeriksaan, kelima pendampingan dalam proses keberatan, keenam restitusi pajak, dan yang terakhir review pajak. Kemudian bisa di next. Nah, ini untuk scope review. Jadi review internal control yang kami lakukan itu meliputi pelayanan konsultasi terhadap klien. Nah, beberapa fokus audit yang kami lakukan adalah yang pertama terkait prosedur pembuatan kontrak kerja, yang kedua terkait proses konsultasi, yang ketiga tanggung jawab karyawan atas konsultasi yang diberikannya, yang keempat feedback atas pemberian jasa konsultasi perpajakan. Nah, untuk selanjutnya, tujuan dari review internal control kita sendiri, kami sendiri maksudnya, ini dikarenakan dalam saran solusi terdapat permasalahan serius yang terjadi dalam pelaksanaan jasa konsultasi. Nah, permasalahan serius tersebut yang membuat kami tertarik dalam melacak penyebab dan akibat yang terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, tujuan kami sendiri untuk itu agar meminimalisir risiko serupa yang terjadi pada saat ini maupun masa depan yang terjadi di kantor saran solusi. Bisa di next, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai audit finding summary dari saran solusi Registered Tax Consultant. Nah, audit findings yang kami temukan terdapat 6 poin. Yang pertama adalah tidak ada manajemen risiko untuk mengelola potensi kecurangan. Nah, kemudian rekomendasi dari kami adalah membuat tools untuk melakukan manajemen risiko, kemudian mengevaluasi terhadap aktivitas pelayanan jasa yang dilakukan oleh staf, kemudian membuat rencana mitigasi risiko,
Dan yang terakhir adalah membentuk unit khusus untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal. Kemudian audit findings yang kedua adalah dokumen penting klien tidak tersimpan dengan aman. Nah, untuk rekomendasi dari kami sendiri adalah diadakannya pelatihan dan penggunaan Google Drive kepada staf yang bertugas, semisal untuk menggunakan platform Google Workspace. Kemudian findings yang ketiga adalah belum adanya laporan rutin atau misalnya bulanan yang secara tertulis kepada klien tetap. Nah, rekomendasi dari kami adalah untuk membuat laporan singkat terkait pekerjaan yang telah diselesaikan secara bulanan. Laporan dapat berisi daftar pekerjaan yang telah diselesaikan, angka-angka laporan keuangan atau pajak, dan informasi penting lainnya yang disampaikan kepada klien. Nah, kemudian findings yang keempat adalah belum adanya suatu unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal. Kemudian untuk rekomendasi dari kami adalah unit pengawasan dan pengendalian internal perlu segera dibentuk agar proses penyediaan layanan kepada klien dapat lebih terkendali dan kecurangan dapat diminimalisir. Kemudian findings yang kelima adalah terdapatnya fasilitas CCTV dan juga tempat parkir yang memadai untuk klien. Nah, menurut kami hal ini sudah cukup bagus sehingga rekomendasi dari kami merupakan perawatan rutin fasilitas kantor. Kemudian temuan yang terakhir adalah adanya pengendalian internal secara langsung dari pimpinan saran solusi. Nah, untuk rekomendasi dari kami adalah pengendalian harus dilakukan secara rutin, dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui CCTV. Pengendalian harus dievaluasi dari waktu ke waktu sehingga dapat menemukan proses operasi yang kurang efektif. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai overall audit report dan rating pada saran solusi registered tax consultant. Bisa di next. Oke, untuk audit rating scale and condition, kelompok kami menyediakan 5 jenis rating scale berdasarkan kondisi-kondisi yang dapat terjadi. Yang rating scale yang pertama itu ada unsatisfactory, di mana kondisinya adalah pengendalian tidak berfungsi dan terdapat kecurangan material yang terdeteksi, kinerja keseluruhan tidak dapat diterima, dan ini ditemukan pada findings nomor 1 dan nomor 3. Lalu rating scale yang kedua adalah needs improvement, di mana kondisinya pengendalian masih kurang memadai, kinerja keseluruhan lemah dan sering jatuh di bawah tingkat yang diharapkan. Nah, untuk scale yang ini ditemukan pada findings nomor 2 dan 4. Rating scale yang ketiga adalah satisfactory. Kondisinya adalah pengendalian telah berfungsi namun masih terdapat beberapa masalah. Kinerja keseluruhan tidak secara konsisten memenuhi tingkat yang diharapkan. Dan ini tidak ditemukan pada findings kami. Rating scale yang keempat adalah good, di mana pengendalian sudah memadai dan telah berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Kinerja keseluruhan telah memenuhi tingkat yang diharapkan. Ini ditemukan pada findings yang keenam. Dan rating scale yang terakhir atau yang paling bagus adalah excellent. Kondisinya adalah pengendalian sudah sangat memadai dan telah berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Kinerja secara keseluruhan telah melebihi level yang diharapkan. Ini ditemukan pada findings yang kelima. Bisa di next. Untuk overall audit report rating, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa saran solusi registered tax consultant berada pada di skala needs improvement. Berdasarkan hasil audit report rating, auditi masih memiliki lingkungan pengendalian yang kurang memadai. Kinerja keseluruhan lemah dan sering jatuh di bawah tingkat yang diharapkan. Selama audit fieldwork, auditor menemukan bahwa auditi masih belum efektif dan efisien dalam melaksanakan pengendalian terhadap aktivitas pelayanan jasa perpajakan, terutama dalam hal manajemen risiko. Pernah terjadi fraud yang dilakukan oleh staf yang diakibatkan oleh tidak adanya manajemen risiko dan mitigasi risiko di dalam saran solusi. Saran solusi membutuhkan peningkatan dalam hal pengendalian internal dan manajemen risiko di dalam aktivitas pelayanan jasa perpajakan. Selain itu, auditi juga perlu melakukan perbaikan dalam hal pengendalian mengenai penyimpanan dokumen dan pembuatan laporan rutin kepada klien. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian akan saya lanjutkan yaitu terkait auditi response. Next.
Nah, berikut ini adalah ringkasan atas respon dari pihak auditi, yaitu saran solusi terkait finding sheet dan rekomendasi yang kami berikan. Nah, yang pertama yaitu terkait finding ke-1. Nah, di sini terkait finding ke-1 yaitu tidak ada manajemen risiko untuk mengelola potensi kecurangan. Nah, dalam hal ini, pimpinan saran solusi menyetujui adanya kelemahan dalam internal kontrol bagian tersebut. Namun, pimpinan tidak menyetujui seluruh rekomendasi untuk finding ke-1, yaitu pada bagian pimpinan harus mengevaluasi dan mengidentifikasi risiko baru setiap bulannya. Nah, hal ini karena pimpinan saran solusi tidak memiliki waktu yang cukup dan memadai untuk melakukan pengawasan internalnya secara rutin, dan pimpinan lebih fokus untuk mencari channel dan klien baru di luar kantor. Nah, rekomendasi yang disetujui oleh pimpinan yaitu pada bagian finding ini yaitu membuat tools untuk melakukan manajemen risiko seperti membuat tabel konfirmasi atas tahap-tahap pelayanan yang dilakukan staf kepada kliennya, serta membentuk unit khusus yang melakukan pengawasan dan pengendalian internal. Nah, kemudian yaitu terkait finding kedua, yaitu dokumen penting klien tidak tersimpan dengan aman. Nah, dalam hal ini, pimpinan menyetujui adanya kelemahan ini, karena seringkali terdapat kecerobohan dan kemalasan oleh staf saran solusi, sehingga terjadi hilangnya dokumen klien. Staf saran solusi harus meminta ulang kepada kliennya terkait dokumen yang dibutuhkan, dan sebenarnya ini merupakan suatu yang sedikit buruk untuk citra pelayanan jasa. Kemudian pimpinan saran solusi sangat menyetujui atas rekomendasi dari kami untuk menggunakan Google Drive dalam menyimpan backup dokumen soft file dan menyediakan rak khusus yang digunakan untuk menyimpan keseluruhan dokumen hard file. Kemudian yaitu terkait finding ketiga, yaitu belum ada laporan rutin atau bulanan secara tertulis kepada klien tetap. Nah, dalam hal ini pimpinan masih mempertimbangkan kembali terkait rekomendasi yang telah kami berikan, yaitu pimpinan masih memikirkan apakah bisa efektif dan menimbulkan dampak signifikan atau tidak. Hal ini karena pimpinan masih beranggapan bahwa sebagian besar pelayanan yang diberikan kepada klien adalah terkait pelaporan pajak, sehingga informasi terkait penyelesaian pekerjaan bisa secara langsung diperiksa di website pelaporan pajak oleh klien. Namun, kemungkinan pimpinan akan tetap melakukan uji coba ini tetap ada untuk menggunakan laporan singkat bulanan ini kepada kliennya dan melihat dampak yang akan terjadi apakah efektif atau tidak. Jika ternyata adanya laporan rutinan tersebut membuat klien lebih nyaman dan percaya, maka penggunaan laporan singkat ini akan diberlakukan seterusnya. Kemudian terkait finding yang keempat, yaitu belum ada suatu unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal. Nah, pimpinan setuju dengan hal itu, dan juga finding ini berhubungan dengan finding ke-1. Nah, pimpinan menyetujui terkait rekomendasi atas perlunya dibentuk unit pengawasan dan pengendalian internal supaya lebih terkendali dan mengurangi resiko kecurangan oleh staf. Hal ini dikarenakan belum lama ini, sekitar 3 bulan yang lalu, terjadi kasus fraud oleh staf yang melakukan pemalsuan jumlah atau nominal bukti pembayaran pajak milik kliennya. Nah, tindakan fraud ini sudah dilakukan sejak 2011 dan baru diketahui tahun ini, yaitu tahun 2021. Oleh karena itu, tidak adanya unit pengawasan internal yang fokus mengawasi tiap staf membuat resiko yang besar kepada saran solusi. Maka pimpinan akan segera mencari orang yang akan ditugaskan untuk melakukan pengawasan internal secara khusus. Yaitu yang selanjutnya yaitu terkait finding kelima, yaitu adanya fasilitas CCTV dan tempat parkir untuk klien. Nah, pimpinan setuju dengan ini karena memang tujuan dipasangnya CCTV ini untuk meningkatkan keamanan kantor, baik dari ancaman eksternal ataupun internal dari saran solusi. Nah, pimpinan juga menyetujui rekomendasi yaitu terkait perawatan dan memonitor CCTV harus dilakukan secara rutin. Kemudian yaitu terkait finding ke-6, yaitu adanya pengendalian internal secara langsung dari pimpinan saran solusi. Nah, dalam hal ini pimpinan mengakui bahwa ia melakukan pengendalian internal secara langsung kepada para stafnya. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ini pimpinan lebih jarang berada di kantor dan selalu keluar kota dan melakukan meeting dengan klien di luar kantor. Maka pengendalian internal secara langsung tidak bisa terlalu rutin dilakukan seperti saat sebelumnya. Nah, pimpinan setuju dengan rekomendasi dari kami, yaitu
melakukan pengawasan dengan CCTV, tetapi tidak terlalu bisa menerima terkait rekomendasi pimpinan harus mengevaluasi dari waktu ke waktu. Nah, pengawasan internal akan dilakukan sebagian besar oleh unit pengawasan yang rencana akan segera dibentuk. Next. Nah, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.